ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده أما بعد. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin biidznillah wa qadarullah. Dengan izin Allah sampai detik malam ini kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan baik siang ataupun malam, pagi dan petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Nurul Ihsan yang sama kita muliakan, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah lah mulai menyanda-nyanda Ibu ndak ada Bu, tadi saya biasa aja. Ambo dek menyambut saja tu. Nah mudo-mudo le menyanda lagi nan dah bomu. Biasa saja tu. Anjali awak kini walau bagaimanapun istiqomahlah di dalam menjalankan ibadah. Itu yang perlu, istiqomah. Istiqomah tu barik banyak tantangannya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah diizinkan Allah, ditakdirkan berumur panjang lah sampai di penghujung tahun 2021 dan insyaallah akan memasuki tahun 2022 kalau lai angok ditampuai duang. Tu bahasa kampung ambo tu. Kalau angok ditampuai duang, iduang ditampu angok. Mudah-mudahanlah menjadi awak syukuri kehidupan kita ini. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang penting bagi kita sebagai umat Islam, kita harus punya sikap dan prinsip. Yang beko kecil-kecil orang bondong ayah, bondong dada, awak tak sorong, orang tagak. Kalau orang tak sorong, iyalah. Ko awak tak sorong itu. Jan samoh jo baliang-baliang, dete buki, kamangin kencang, nyoka situ lo. Punya prinsip. Itu yang perlu. Dalam Al-Quran surah Al-Fat itu asyidda wa alal kufar. Bersikap. Jadi punya sikap kita terhadap kekufuran. Biasanya dalam menghadapi akhir-akhir tahun itu umat Islam selalu berbeda pendapat. Ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang suka, ada yang indah. Dan itu kalangan umat Islam. Di antaranya adalah
25 Desember tentang Natal dan Tahun Baru. Itu biasanya hangat terus itu. Akhir-akhir tahun itu selalu diperbincangkan. Akan terlalu menghabiskan energi ya waktu. Tapi ya seperti itulah. Yang penting bagaimana kita punya sikap. Jadi umat Islam itu bersikap bagaimana menghadapi baik itu 25 Desember, hari raya agama lain, dan apalagi juga termasuk tahun baru itu sendiri. Terus sepanjang jalan tadi dalam dado nampak itu menjual-jual trompet tuh. Kalau menjual ya silakanlah, tapi tidak usah di Bali gitu kan. Tidak di Bali itu tidak ada. Ayo. Tapi yang jelas kita punya prinsip dan sikap, itu saja. Apa yang harus, bagaimana sikap kita, bagaimana prinsip awak, model awak umat Islam. Yang pertama sekali, jangan mengikuti yang namanya perilaku orang-orang Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Tidak boleh. Karena kita sudah berbeda dalam haluan kita, dalam masalah keyakinan. Nanti jatuh kepada kesana itu. Setidaknya kita akan terjebak ke dalam perbuatan mubazir. Itu paling tipis itu sama timati angin. Mubazirah, setidaknya mubazir waktu. Masuk menunggu jam 000 lo bagai. Aku no dewa. Insyaallah lo. Ya leh bakaruh tu. Efeknya beko kadang-kadang awak bagadang tu jago subuh tu masalah beko tu. Tagaduh tu. Nanjale umur awak sampai 00 tu waktu tu itu nanti akan dihisap, dipertanggungjawabkan. Setidaknya tidak terjebak awak ke dalam mubazir itu. Mohon izin Bapak Ibu, mumpung takanah gitu kan. Mungkin kita tidak isya di sini karena ada takziah di Kuranjai. Ya. Jadi mohon izin mungkin nanti 30 menit lah kita selesaikan. Waktu kita 40 berapa itu? Startulah. 44 ya Pak ya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin. Jadi pertama sekali umat Islam jangan mengikuti perilaku kaum Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Tidak boleh. Islam itu sudah ada aturannya. Tidak ada gunanya. Menyambut tahun 00 itu kan tidak ada disyariatkan di dalam agama kita. Tidak ada dibimbing, tidak ada dalilnya yang harus kita melakukan itu. Oh, apa kami ingin membaka-baka? Membaka kok? Janganlah baka malah. Baka ikan lah, baka ayam lah, baka ini. Ya baka lah, siang hari dah baka. Tidak ada. Siang maghrib, siang isya beko, lentuang lah. Makan kalalok, makan macam lah itu kan. Waktu istirahat. Pelaya wak lagu mua-mua kok. Rasulullah itu di dalam syirah itu dijelaskan beliau cepat tidur, cepat bangun. Makanya sepertiga malam itu Rasul bangun, tahajud. Begitu hebatnya. Jangankan yang wajib, yang sunnah saja itu memberikan yang terbaik, maqam mahmuda. Maqam itu kan tempat yang terpuji. Jadi jangan sampai awak terjebak nanti ke dalam perbuatan-perbuatan yang tidak ada syariat mengaturnya. Karena Rasul menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sanan man qablakum. Nanti kalian benar-benar akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kamu, kata Rasul.
Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, zira'an bi zira'in, sehasta demi sehasta. Kalau bahasa awaknya lembek tapi pasti. Gitu. Kata Rasul, kamu akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kamu. Sajangka demi sajangka, saketek, dikit-dikit. Hatta, kata Rasul, lau salakau juhrah dob, sampai-sampai mereka itu masuk ke dalam lubang biawak. Di kampung aku biawak namanya siko aku. Biawak juga ya. Betul ya sama awak mah. Masuknya ke dalam lubang biawak tu awak ikutnya tu. Lambek-lambek. Kalau orang nama step by step istilahnya. Pelan-pelan. Hati-hati kita. Kita sudah diperingatkan oleh Rasul. Kamu akan mengikutinya, kata Rasul. Ditanya oleh sahabat, qulna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-yahud wan nasara. Ya Rasul, apakah itu orang Yahudi dan Nasrani? Qala, Rasul menjawab, faman, siapa lagi? Jadi kata Rasul, dikhawatirkan kamu nanti di akhir zaman akan mengikuti orang-orang sebelum kamu balambek-lambek, sakit-sakit, ikut gayanya, ikut budayanya, ikut cara pakaiannya, cara bergaulnya, idenya, gagasannya, cara pandangnya, dan lain-lain segala macamnya. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Fat itu dikunci di Allah, asyidda alal kufar, bersikap keras terhadap kekufuran, tegas. Iyo ndak, jangan di dalam iyo ndak. Jadi dilarang kita oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ndak boleh. Hati-hati kita. Agar kita tidak terjebak ke dalam sikap dan perilaku yang menyalahi aturan-aturan Allah. Terutama kepada generasi Islam. Generasi muda, anak muda-muda. Kalau wayang gaya-gaya, yolah. Pulang sekolah lo lama. Lah makan tua, lelita gitu kan. Ayo dingin lah buambui. Contoh kayak gitulah. Kalau yang ngek buambui masih mending lah. Ayo dingin buambui kan. Ya kondisi awak gitu kan. Yang muda-muda kok yang awak pikiran kok. Makanya hati-hati kita. Kemarin kita di Andalas. Caranya buya kami lo menyiapkan ikan kadibaka gua, kadibaka segala macam. Dah bakal lah. Tuh. Nampak kok siap makan tu lalu ndak harus menunggu jam 00. Memang kalau dapet jam 00 tu kan mengawak. Ana dapet di situ tu. Tak ada kan? Sama saya nya. Jam 24 jam. Tadi semalam kalau 48 jam dah ada. Ndak ada, sama aja. Jadi lebih baik kita kok kayojo bermuhasabah diri. Ya Allah, kini umur lampe 21. Besok hari aja tuhnya tuh, hari Senayan. Hari Sabtu lampe 22 tahun ya Allah. Bayanganlah itu alam kubur. Kalau dalam ilmu tauhid, ilmu tasawuf namanya Rabiatul Kubur namanya itu. Rabiatul Kubur itu awak bayangkan dalam ingatan awak boleh di picingan mata, ditutup mata, kepala, tapi mata hati dibuka. Kalau ditutup mata hati itulah bakaru sudah itu bukan. Buka mata hatinya. Tafakur kita, apakah habis sholat, apa segala macam, itu Rabiatul Kubur, boleh kapan saja. Dalam ilmu tauhid boleh kapan saja. Dibayangkan awak meninggal, datang orang ramai ke rumah awak, tagak ambulan, lama memecah daik orang, mencabik kapan orang, siap-siap ke dimandian. Bayangan itu Rabiatul Kubur namanya itu. Terus
lah dimandian awak, siap dimandian dikafani, siap dikafani lah dibungkui awak, disolatkan de orang. Bisa di rumah, bisa di rumah masjid. Lah siap disolatkan diantan ke kuburan, bisa jual bulan, bisa berjalan kaki kalau lereke. Bayangan saja itu tuh. Sampai di kuburan dimasukkan di orang ke dalam kubur, ditutui je papan. Lah ditutui ditimbun lembe-lembe. Sudah ditimbun lembe-lembe, orang lah berdoa, sudah tu orang pulang lagi, awak tinggal seorang saya. Le bisa bu, itu bahasa kampung bu tu seorang saya gitu kan. Nah gitu. Lah tinggal awak seorang saya di dalam kubur itu, dan datanglah malaikat atau malaikat. Itu serahlah buku itu. Nah itu. Ma rabbuka, sia Tuhanmu. Kita amal dah ada, ndak bisa menjawab. Ma nabiyuka, ma imamuka. Itu Rabiatul Kubur namanya itu. Terus mencaliak ke kanan, nampak sarugo. Kita ndak bisa masuk. Kenapa? Amal ndak cukui. Mencaliak ke kidah, narakoh menyaloh-nyaloh. Menyaloh-nyaloh tahu bu? Nyala-nyala gitu. Aku dek bahasa banyak bahasa Minang banyak kampung namanya aku. Menyala-nyala neraka tu. Kok kau masuk ke dalamnya ndak talak dia awak, ndak taluk dia awak doh. Kenapa? Begitu hangat dan panasnya. Jalan terus. Kalau orang ahli zikir nanti ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. La ilaha illallah. Itu Rabiatul Kubur namanya itu. Dalam kajian ilmu tauhid atau ilmu tasawuf. Bapak ibu yang ahli, yang lah biasa atau yang lah pernah sulua. Tuh. Bapak ibu hadirin kaum muslimin, muhasabah diri boleh. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Muhasabahlah, etong-etonglah, kana-kanalah, ingi-ingilah dirimu. Kini lampai 45 tahun ni dui. Labara amal kebaikan yang awak lakukan semasa hidup dibanding dengan kesalahan dan dosa. Dan awak pasti banyak salah dan dosa. Itu muhasabah diri namanya itu. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin, supaya hendak mubazir awak, awak, karena semua akan dihisap, akan dipertanggungjawabkan, akan ditanya. Datang awak wirid kamari itu menjadi saksi, duduk menyandah menjadi saksi juga. Nah mengantuk-ngantuk itu jadi saksi nanti itu. Contoh kayak gitulah gitu. Semuanya akan menjadi saksi, karena memang Allah yang menyatakan seperti itu. Tidak ada yang luput. Dalam Al-Quran surah Yasin kan ada itu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Suatu hari nanti, suatu ketika, mulut-mulut manusia itu akan dikunci. Wa tukallimuna aydihim, yang akan berbicara, yang akan ngomong, tangan-tangan mereka. Tangan awak gua, lai dibasuh, lai indah, lai pernah membuka pintu masjid itu, kasih buka itu, didorong pai masuk ke masjid itu masih. Bukan membuka, ayo tanggan gua berang lah pengurus. Awak ngaben masuk tanggan lah bagai, gitu. Jadi membuka untuk ibadah, pulang baik. Nah, itu kan tanya nanti, wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki awak itu akan menjadi saksi. Baralangkah kamari awak kan tak tahu doh. Allah nanti akan memperlihatkan. Awak lewati pagar, ada kucing bagi di luar, ada wawau bagai, ada daun-daun kayu itu bagai, rantiang-rantiang tu menjadi saksi semuanya. Jangan cemas pula. Janjaleh lakukan saja kebaikan. Itu yang perlu dulu. Semasa kita dititipkan kehidupan oleh Allah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang pertama, jangan mengikuti perilaku umat-umat yang lain. Biasa saja. Biasa saja. Tidak ada bedanya. Hari ini dengan hari yang akan datang itu sama saja. Siang malamnya sama. Nah, yang jelas
bagaimana kita mengisinya hari-hari tersebut dengan selalu menambah ketaatan kita kepada Allah. Itu yang perlu. Semakin hari semakin meningkat ketaatan awak. 2021 awak jarang ke rumah saji. 2022 besok rajin ke rumah saji lagi. Lain merangkak awak pai jo. Kan tak ada orang yang merangkak doh. Paling kancang je tungkek itu. Tapi begitu Rasul menyampaikannya. Kalau tahu begitu hebatnya keutamaan solat berjamaah, solat subuh itu lain merangkaknya juga datang jo. Gitu. Jangankan solat wajib, solat subuh, Bapak Ibu, 2 rakaat solat sunnah sebelum subuh khair, itu lebih baik, lebih utama minat dunia daripada dunia dan isinya. Itu baru solat sunnahnya, belum yang wajibnya. Hebat itu. Pokoknya alhamdulillah di sini kita istiqomah terus, jamaah kita ramai, dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah sampai akhir hayat kehidupan kita. Ada nak bertanya Bapak Ibu boleh? Awak kan biasa seperti itu, tanya jawab. Bapak Ibu hadirin, jadi satu, tidak boleh mengikuti perilaku kaum Yahudi, Nasrani dan Majusi. Meniup lonceng berbunyi-bunyian lonceng itu adalah perilaku cara Nasrani memanggil jamaatnya untuk ibadah. Kalau seandainya niup trompet itu perilaku orang-orang Yahudi memanggil jamaatnya untuk ibadah. Kalau memakai kembang api itu, api-api medan api-api gadang itu, perilaku kaum Majusi memanggil jamaahnya untuk ibadah. Kadang anehnya katigo-tigonya santuang di umat Islam itu. Begitulah. Siapa yang salah? Mungkin kelemahan dan kekurangan kita. Nah gitu. Makanya hati-hati kita. Jadi Islam itu cara memanggil ibadah itu sudah jelas. Sebentar lagi akan dikumandangkan itu. Tadi maghrib sudah. Nah gitu. Itu cara ibadahnya. Nah, jadi jangan salah kaprah pula kita. Jangan salah pula kita di dalam menjalani kehidupan itu. Itu gunanya agama. Bapak Ibu hadirin jamaah umat Islam. Gunanya agama. Kalau lupa bayangan terlampau bersingkoan. Gunanya alim ulama tu suluh bendang. Tahu ya Bu ya? Suluh tu apa tu? Panarang. Berarti ala gelap minaz zulumati ilan nur. Daripada gelap gulita kepada terang benderang. Nah, ini agama. Ini boleh, ini tidak. Ini ragu. Ragu lebih baik ditinggalkan. Jelas ini hukumnya. Itu ahli agama yang tahu tentang itu. Maka rugi sangatlah dan kecelakaan menimpa umat kalau ulama itu ditinggalkan. Makanya hati-hati. Apalagi kalau ulama yang meninggalkan umat. Itu lebih parah tu. Kalau ulama yang meninggalkan umat sama jadi rimbuh gadang. Itu bahasa kampung lihat tu. Dalam rimbuh dalam hutan tu kan ada raja hutan tu. Siapa nama ibu? Harimau atau singa. Konyo gagah hebat perkasa. Sianang kue, inyo kue inyo menganggap asa dimung kue lawan nyo santuang saudara. Cobalah harimau tu bawa ke anu kah, kampung awak kah, ke kota kah, atau masuk ke dalam kandang. Menjadi permainan. Di mana tariangnya ndak ada lah doh. Di mana kehebatan harimau tu ndak ada. Kapan harimau tu hebat? Di tengah-tengah hutan. Kapan ulama itu bisa berkuar-kuar? Kalau masyarakat jamaah bisa mendukung fatwa, pendapat, ide, gagasan yang berlandaskan kepada aturan Allah dan Rasul. Kalau tidak,
Tu kiamat yang ketibuh tu di tengah umat tu pasti. Dah ndaknya dah. Makanya akhir zaman ulama tu banyak lah macam itu. Setidaknya dua. Ada ulama yang istiqomah, ada ulama isuk yang jahat dengan fatwa, ide, pendapat, gagasannya. Nyu cari-carilah ayat, nyu cari-cari hadis, nyu cari-cari kitab, nyu cocok-cocokan lah beko. Bahas supaya laku kali. Itu tak perlu dipakai itu. Ada, hati-hati kita. Itu bukan ulama. Kalau dalam Al-Quran kata Allah itu bukan ulama itu. Ulama dalam pandangan Allah dijelaskan yaitunya surah Fatir, innama yakhsyallah min ibadi. Biasanya di masjid-masjid itu tertulis tuh. Ada ya. Innama yakhsyallah min ibadi, orang yang paling tunduk dan takut kepada Allah. Itu yang ulama itu. Alim orangnya kalau seorang, kalau banyak makanya majelis ulama. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi punya sikap kita, punya prinsip, jangan terjebak, jangan terbawa arus. Kalau Allah hawa, keluarga hawa, siapa keluarga hawa, anak hawa, cucu hawa, generasi hawa. Kama, keluar sebentar apa? Kama, jale-jale, kau nak kunci pintu. Masa anak awak, ayah zaman dulu diatur dia anak, bahasanya seperti itulah gitu kan. Nggak boleh. Nak gadih kalau lah jam 6 tu pulang. Ayah ado karajo tapi kawan besok masih ada hari. Gitu caranya. Jangan biasakan nak gadih malam tapi nanti kan tak bagus pula itu. Nggak ada, tu sudah melanggar itu. Baik dalam agama ataupun adat. Ada sumbang boleh namanya itu dalam adat tu. Sumbang tu yang ganji, yang tak pantas bagi seorang wanita, apalagi gadis. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, itu tugas awak. Nang kamu lagi ya. Saya lihat gini, mohon izin Bapak. Awak di siko ada wirid remaja? Kini. Dah ada. Alul kan? Kalau hanya tergantung kepada pemerintah, memang seperti itu. Bila ada, kalau enggak. Remaja tu anak awak. Kalau enggak ajaknya wirid. Kalau enggak ada wirid. Khusus remaja. Kok sagan bagabuang jorang gaik-gaik, jorang tu buat wiridnya. Itu tugas itu, Ustaz. Tugas kita itu. Kalau enggak, bilonya katahu juga agama, makanya TikTok saya kira juga gini. Nya pakai jilbabnya goyang-goyang juga. Kan bahaya itu. Apalagi kalau buka-buka aurat. Sepanjang aurat itu terbuka, diupload di media massa sampai mati, ndak ditarik-tarik, dosonya mengalir terus. Besok biarlah siap bilo ditarik, ndak dah. Makanya hati-hati para remaja-remaja putri Islam, jangan coba-coba mengumbar-umbar aurat di media massa, di medsos. Buka aurat, capek cabui. Kalau tidak dosanya mengalir, itu namanya dosa jariah. Dalilnya man sanna fil islami sayi'atan. Sia yang membuat di dalam Islam tu salah dosa, merancang. Ribu mata orang nak mencari itu. Abang kok seperti itu Bapak Ibu, karena ambo terasa dia ambo punya nak gadi loh. Gitu. Awak nak menyelamatkan anak awak. Selagi awak idui, kalau ndak idui awak bahaya leh. Itu caranya. Berkata orang duit lah. Tapi selagi kita ada, maka orang tua itu lebih utama. Bahkan dalam solat, kalau ayah jomandih memanggil, tu boleh solat tu di perantian. Solat sunnah. Begitu. Anak awak santri, rajin solat duha. Inyolah keluarga, datang awak di kampung. Nah, ayah jo mamah datang, tolong bukaan pintu. Assalamualaikum. Nah, awak sedang salat duha di ruangan tamu anak tadi itu. Berhentian tu. Buka pintu. Ayah, mama, silakan masuk. Mama, papa duduk. Salat dulu ya. Papa mau minum apa? Mau minum apa? Gitu. Kalau salat wajib,
lanjutkan karena itu hak Allah, tapi karehan dalam lafaz tertentu. Allahu Akbar. Ayah, anak awak kan sedang sholat. Oh iya, Pak tunggu saya dulu. Sami Allahu liman hamidah. Begitu. Kewajiban menyahuti, memanggil panggilan orang tua. Itu kan hukum sabab musabab. Ndak ada gara-gara hayah jo mandi awak ndak ada di dunia kodo. Itu sunatullahnya seperti itu. Jadi kan sangat disayangkan sekali. Jadi para lu sangai wana beko jangan anak saja yang disalahan taruih. Anak kau dah mau sembahyang dah ya. Lai dari awal di biasanya solat. Tutui lah aurat tuna, awak lah kadang malu awak diurang kampung. Lai di biasa dari ketek. Itu caranya. Dari kecil. Mau kecil-kecil tuh. Mau pandai-pandainya pula gitu kan. Biasakan. Asal keluar rumah perempuan tutup aurat. Iya Pak. Jangan nampak ya anak Pak. Iya. Iya. Laki-laki kok auratnya. Oh gitu. Ya. 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 Betul. Lakaripui sedoe. Ya. Iya. 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 Betul. Oh, awak baca campur gitu kan? Baik. Tuh bayo tuh mah. Kalau mau itu tuh ada ndak laki-laki borak. Mau itu tuh ndak ada borak itu kan. Baik Bapak Ibu. Iya. Mudah-mudahan kita berselindung kepada Allah. Jadi gunanya agama, apalagi kalau di Minang, rasu itu sangat tinggi. Al-haya'u minal iman. Malu itu tandanya iman tuh. Kalau malu nana hilang, itu iman lah tangga tuh mah. Jadi aurat laki-laki itu kalau dibawa kepada batasan ilmu fikih, batasannya adalah antara pusar dan lutut. Itu sebenarnya apakah pakai andui saja awak salat kan tidak mungkin. Pakai andui saja awak keluar kan atuna raso tadi itu lagi gitu kan. Jadi raso dibawa naik apa raso dibawa turun. Kalau di Minang kan seperti itu. Apalagi kalau bercampur tadi itu. Jadi bagusnya itu harus Rasulullah saja, Bapak Ibu, mohon izin dalil syirah. Rasulullah saja berjalan, beliau kan pakai gamis itu. Orang Arab itu kan pakai gamis. Ada gamisnya ke dalam dan gamis luar gitu kan. Sempat tasibah, angin kancang tasibah, itu simbahan ya. Tasingko de angin sangene, nampaklah betis beliau. Itu laki-laki sadoya mencari itu merah padam muka beliau tu dek malu. Merah padam tu bentuk apa? Enggak tahu lah wak. Pokok itulah merah padam gitu kan. Mungkin Bapak Ibu ada anak gadis yang tinggal di Anjuang Palamin, Lanjuang Palaminan di lantai yang ke-7 enggak pernah keluar doh. Paling keluar sekali setahun atau 2 kali setahun. Enggak pernah bersobok je orang ramai. Dia pemalu. Pemalu lo dari putri malu lah. Malu. Tahu-tahu pos dibawanya keluar itu bentuk pukang, lebih dari bentuk pukang. Pukang tahu bu? Mana kuah saja. Artinya apa? Malu itu sangat penting. Kalau malu hilang, itulah sama sawah aja pematang tu. Antamanan sawah mah pematang wallahu alam gitu kan. Makanya iya lalu saya. Nyui sedoe. Jadi yang penting kita jaga. Kita jaga baik di tengah masyarakat, apalagi awak situ lah basalo-salo, ada keponakan, ada mama, ada bako, ada segala macam minantu bagai
makan di mungkumin tuo saja mencapak tu pantang tu. Artinya apa? Raso. Makanya raso tu sangat penting. Tapi kalau raso tu nalailang, tu ada dalam ilmu fikih kalau batasan aurat laki-laki itu kan pusar dan lutut. Itu yang kasarnya. Kan tidak mungkin kita hanya sebatas itu. Tentu tetap kita memakai busana yang sopan menurut adat kebiasaan kita. Apalagi kalau di Minang gitu kan. Jadi kehebatan di Minang itu mengutamakan rasa itu, raso tadi itu. Jadi mudah-mudahan kita terselindung dari perbuatan dan semua itu nanti akan dihisap. Sarawahawai awak keluar, nanti di akhirat akan dicalian tu. Awak ke Sarawahawai keluar, dora senyum, kac, layar lebar, gitu. Jadi oleh sebab itu, mari kita jaga-jaga agar kita tetap. Kadang-kadang beko, jangan awak membuat dosa orang. Awak pakai itu disabui di orang, itu gara-gara awak orang berdosa. Dosa itu juga ada imbasnya kepada kita. Ribah namanya. Disabui-sabui deh, lagai, lakaripui, tidak tahu diuntung tu, gitu. Jadi kita berselindung saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, masih ada terakhir? Kalau tidak, mungkin mohon izin. Ya, yang penting itu jangan kita terjebak ke dalam perbuatan-perbuatan setidaknya mubazir. Menghabiskan waktu, menghabiskan umur, semua itu akan dihisap. Umurmu akan ditanya itu. Jadi, kalau seandainya awak ingin awak zikir, ya silakan. Lapane kau lalu selai. Gitu. Daripada kita membuang-buang waktu yang tidak jelas, karena semua itu juga nanti akan dipertimbangkan di sidang qadhi Rabbi Allah Azza wa Jalla. Mohon maaf Bapak Ibu, saya atas nama pribadi dan keluarga Herman Tanjung mengucapkan taqabbalallahu minna wa minni wa minkum. Mana tahu nanti kita tidak berumur panjang, mana tahu nanti Allah berkata lain. Jadi mari sama-sama kita meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dan sekali lagi istiqomalah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila liqa fastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.